Baik, kali ini saya sedang bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Mari kita mengenal lebih jauh narasumber sebagai tokoh inspirasi kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah seorang wanita kelahiran Pemalang, Jawa Tengah. Ia bernama Nursya Sekartanti atau akrab disapa Sekar. Ia adalah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Pekalongan. Selain aktif sebagai mahasiswi di IAIN Pekalongan, Nursya Sekartanti juga aktif dalam dunia bisnis di dunia bisnis and Sekar Florist. Nah, mari kita mencoba mewawancara dengan narasumber. Halo, Sekar. Halo, Apa kabar? halo Mbak Risma. Apa Alhamdulillah kabarnya? baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, saya ingin mencoba sedikit mengobrol dengan Sekar. Jadi Sekar ini kan mahasiswi ya. Iya betul. Jadi selain sebagai mahasiswi di kampus, apa sih kesibukan dari Sekar sendiri? Nah, jadi selain mahasiswi di kampus, kesibukan saya sendiri itu adalah kuliah sambil mondok dan juga menjalankan bisnis buket bunga ataupun bingkai paper flower yang namanya NSK Florist gitu. Ah, baik, membahas tentang Sekar Florist, bagaimana sih bisa diceritakan awal mula? Jadi awal mulanya adalah ketika saya itu menemui tetangga dekat rumah saya sendiri, yang dia itu ingin diajarin membuat suatu karya seperti karya kerajinan tangan seperti itu. Nah, kemudian saya terinspirasi ketika saya wisuda, ada seorang teman saya yang memberikan bukit bunga dari bahan kain flanel. Nah, setelah itu saya memiliki pemikiran bahwa ingin mengajarkan tetangga saya itu dengan bukit bunga dari kain flanel. Awalnya kami membuat bukit bunga dari kertas bekas sepatu seperti itu. Oh, begitu. Berarti bisnis tersebut masih dijalankan sampai sekarang? Iya, betul sekali, masih sampai sekarang. Uh, Berarti selain kesibukan mengurusi Sekar Florist dan berkegiatan di pondok seperti itu, apakah ada hal lain yang dilakukan? Iya, saya sendiri juga ikut kegiatan di perkuliahan, yaitu organisasi yang bernama HMJ TAI IAIN Pekalongan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, seperti itu. Uh, Berarti seperti kayak OSIS-nya itu ya, jurusan begitu? Iya, betul sekali. Begitu. Baik, saya ingin tanya lagi. Nursya Sekar ini kan bersekolah di jurusan studi pendidikan agama Islam. Apa sih Iya, betul. motivasinya? Kenapa ingin masuk ke jurusan tersebut begitu? Motivasi saya karena saya memandang bahwa guru sendiri itu memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sedangkan untuk mencapai selain kita memikirkan kehidupan dunia, tentunya kita pasti akan memikirkan kehidupan akhirat. Nah, saya termotivasi dari itu bahwa jadinya kita itu di dunia itu kan hanya sementara, jadi kita harus mempersiapkan bekal matang-matang untuk kehidupan nanti. Nah, salah satunya yaitu adalah memberikan ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Oh, baik, cukup menginspirasi karena cukup apa ya, memberikan motivasi untuk kita juga ya. Lalu sebelum di jurusan pendidikan agama Islam tersebut, apakah Sekar ada keinginan memasuki jurusan lain begitu? Ada dulunya saya itu karena suka seni, terutama seni menggambar ataupun kerajinan. Nah, saya itu awalnya ingin masuk jurusan seni di ISI Jogja, tapi mengingat ataupun melihat-lihat bahwa seni sendiri itu memerlukan dana ataupun biaya yang tidak murah. Nah, sehingga niat saya tersebut saya urungkan seperti itu. Oh, begitu. Tapi karena sudah menemukan jurusan yang cocok berarti tidak apa-apa, bukan?
Iya, bisa disambi gitu istilahnya. Oh iya. Lalu bagaimana sih setelah menemukan jurusan impian begitu, apakah ada harapan Sekar sendiri untuk kedepannya begitu? Harapan saya sendiri tentunya kan saya dulunya mungkin SMA, nah sedangkan saya mengambil jurusan yang bukan bidangnya saya. Mungkin kalau dulunya madrasah aliyah mungkin akan mudah jika mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Nah, ini yang membuat saya sendiri tertantang untuk lebih mendalami uh, ilmu yang ada di jurusan pendidikan agama Islam tersebut, sehingga mungkin saya harus berjuang lebih keras daripada teman-teman yang lain yang dulunya mungkin sudah pernah mondok, dulunya juga MTS ataupun MA seperti itu. Begitu, baik. Uh, oh ya, ngomongin kampus nih, bagaimana sih kehidupan Sekar selama di kampus? Apakah ada kesulitan-kesulitan begitu? Karena kan Sekar sendiri kan hidup mandiri ya di situ ya, tidak ada orang tua, Iya. begitu. Bagaimana? Kalau saya sendiri, pinter-pinter saya dalam memanajemen waktu. Contohnya misalnya, saya itu tipikal orang yang kalau misalnya perkuliahan dimulai, saya usahain 1 jam sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah stay di tempat itu gitu. Ataupun Oh, saya bela-belain tidak pulang mungkin ke pondok sampai sore, sampai benar-benar selesai gitu, nggak bolak-balik gitu istilahnya, benar-benar nungguin sampai ngantuk-ngantuk di tempat tembok-tembok seperti itu. berarti memang giat sekali ya, maksudnya tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada begitu. Iya, mungkin juga kayak pemikirannya kalau bolak-balik juga eman-eman bensinnya, waktunya juga bakal tersita gitu. Jadi lebih baik mungkin kalau mau nugas disambi di perkuliahan setelah selesai perkuliahan. Itu. Uh, Baik, terima kasih. Itulah sedikit uh, wawancara atau gitu ya. Uh, Sekar ini merupakan tokoh inspirasi yang menurut saya layak untuk dijadikan panutan untuk kita semua. Karena walaupun ia perempuan, ia pun bisa hidup mandiri begitu di tengah kota perantauannya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari hal tersebut begitu. Baik, terima kasih Sekar atas waktunya. Kembali kasih. Semoga